Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus ini karena ini kasus emang bener-bener greget banget ya, sampai aku mikir ada ya orang kayak gini. Yang emang kasus ini berakhir dengan penyesalan yang amat-amat dalam ya, dan aku yakin juga banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Amit-amit jangan sampai kasus-kasus kayak gini terjadi di hidup kita semua. Oke lah, kayak gimana kasusnya? Langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Stephen Aston Davis lahir dan tumbuh di kota kecil Bingham yang ada di Inggris, yang mana dia ini tinggal dengan kedua orang tuanya. Dan Stephen ini juga sejak kecil emang deket banget dengan kedua orang tuanya, terutama dengan ibunya tuh secara emosional. Sejak kecil Stephen emang udah jadi anak yang ambisius dengan hal apapun yang dia suka dan dia minatin. Yang mana sejak kecil juga dia udah minat dan punya ketertarikan di bidang IT, yang akhirnya setelah lulus SMA dia merantau ke kota yang lebih besar lagi untuk kuliah dan menekuni bidang IT untuk lebih dalam lagi. Yang akhirnya di usianya yang masih 19 tahun, dia pun menyelesaikan kuliahnya dan langsung diterima jadi karyawan di salah satu perusahaan besar yang berbasis teknologi yang ada di kota Nottingham, Inggris. Gak butuh waktu lama karena prestasi kerjanya yang dinilai bagus, Stephen pun langsung dipromosi dan mendapatkan jabatan yang cukup tinggi untuk usianya yang saat itu masih muda. Terus setelah 2 tahun dia kerja di situ, di usianya yang saat itu masih 21 tahun, Stephen lagi-lagi dapat tawaran kontrak untuk kerja di salah satu perusahaan yang juga berbasis teknologi yang ada di Hong Kong dengan tawaran gaji 3 kali lipat lebih tinggi dari gaji dia di Inggris. Karena Hong Kong yang jauh banget dari Inggris, satu-satunya yang jadi pertimbangannya cuma orang tuanya, terutama ibunya. Tapi karena ibunya juga mendukung untuk Stephen ini mendapatkan pengalaman baru di luar negeri, akhirnya tawaran itu pun langsung dia ambil. Jadinya dia pun berangkat ke Hong Kong dan mulai menetap dan tinggal di Hong Kong. Karena dia tinggal sendirian di Hong Kong, terkadang dia pun menerbangkan ibunya juga ke Hong Kong untuk liburan. Terus setelah beberapa tahun menetap dan kerja di Hong Kong, Stephen pun dipercaya perusahaannya lagi untuk menjadi manajer cabang perusahaannya yang ada di Filipina, tepatnya di kota Angeles City, yang mana ini kota yang terkenal dengan aktivitas hiburan malam dan wanita malamnya. Sejak Stephen tinggal di Angeles City, dia pun mulai sering main ke klub malam yang emang dipenuhi wanita penghibur yang kebanyakan dari mereka sebenarnya masih berusia belasan atau di bawah umur, dengan memanipulasi usia mereka gitu loh, supaya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai wanita penghibur di klub malam yang ada di sana. Dan disinilah dia kenal dan suka dengan salah satu wanita penghibur di sana yang bernama Evelyn Bohol, yang mana Evelyn ini saat itu sebenarnya masih berusia 15 tahun, tapi demi mendapatkan pekerjaan di klub malam itu, dia pun memanipulasi usianya menjadi 21 tahun. Yang awalnya ini emang mengagetkan Stephen ini. Terus karena udah sering ngobrol dengan Evelyn, sampai Evelyn pun itu sering curhat soal kehidupannya, sampai mereka pun itu mulai deket banget, sampai sering jalan berdua di hari libur. Sampai Stephen ini pun jadi tahu gimana latar belakangnya yang ternyata sangat-sangat menyedihkan. Karena Evelyn ini ternyata berasal dari desa Daram Samar, yang mana ini desa terpencil yang ada di wilayah kepulauan Filipina, yang mana satu-satunya akses ke desanya itu cuman bisa menggunakan boot selama 3 atau sampai 4 jam ke pulau terdekatnya. Dan kebanyakan warganya juga buta huruf, karena emang warga di sana kebanyakan nggak sekolah sama sekali, termasuk Evelyn ini. Karena di desanya laki-laki biasanya akan menjadi nelayan, sedangkan perempuan hanya menjadi istri. Karena nggak ada pilihan lain, jadinya banyak anak-anak perempuan di desa itu ya merantau ke kota-kota yang lebih besar untuk jadi kupu-kupu malam. Salah satunya ya Evelyn ini, dan ini di sana udah dianggap jadi hal yang biasa. Terus setelah menjadi wanita penghibur di salah satu klub malam di Angeles City, Evelyn cuma dibayar dengan harga yang sangat-sangat murah. Karena sekali tampil menari dengan tanpa busana, dia cuma dibayar 68 peso dengan klub malamnya. Itu kalau dirupiahkan setara 19.000 rupiah. Dan untuk sekali bercocok tanam cuma dibayar 344 peso tuh dengan klub malamnya. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 96 ribuan. Bahkan yang parahnya lagi, tips yang mereka dapatkan dari pelanggannya juga harus diserahkan ke klub malamnya, yang mana klub malamnya juga emang buat peraturan wajib tips jika ingin dilayani. Terus kenapa Evelyn ini mau? Karena di sana banyak wanita-wanita yang kayak Evelyn ini yang rela melakukan apapun untuk mendapatkan pekerjaan. Makanya mereka terpaksa nerima harga segitu ya, emang jadi satu-satunya pilihan untuk mereka. Tapi sisi kelam Evelyn ini akhirnya berakhir setelah dia ketemu sama Stephen, yang emang saat itu ya setelah hampir setahun mereka dekat, Stephen pun bener-bener ngelihat kalau Evelyn orang yang lugu dan tulus, yang emang bener-bener ngebuat Stephen ini jatuh cinta sama dia. Yang akhirnya mereka pun mulai membangun sebuah hubungan yang
emang ini pun jadi semangat baru untuk Steven ini. Saking senengnya, Steven pun sampai nelpon dan cerita ke ibunya kalau dia akhirnya jatuh cinta dengan seorang wanita di Filipina yang bekerja sebagai wanita penghibur di sebuah klub malam yang ada di English City. Dengar itu, awalnya ibunya sempat ragu karena latar belakang kehidupan Evelyn ini yang dianggap buruk sama ibunya Steven. Nah, tapi karena Steven yang emang benar-benar kelihatan jatuh cinta sama Evelyn, akhirnya ya ibunya pun merestui hubungan mereka demi kebahagiaan Steven ini. Setelah dapat restu dari ibunya, Steven pun langsung berusaha merayu Evelyn untuk berhenti kerja di klub malam itu. Tapi ternyata pihak klub malamnya sempat melarang Evelyn untuk berhenti kerja di situ. Karena ini Steven pun langsung turun tangan, dan setelah perundingan yang alot dengan pihak klub malamnya, akhirnya klub malamnya pun ngizinin ngelepas Evelyn, tapi setelah Steven ini ngebayar 34.000 peso atau setara 9,6 juta rupiah. Yang akhirnya Evelyn pun bebas dari klub malam itu dan memulai hidup barunya dengan Steven, yang emang ini ngebuat banyak teman-teman Evelyn yang masih kerja di klub malam itu ya gigit jari karena merasa Evelyn sangat-sangat beruntung bisa memulai hubungan serius dengan lelaki Eropa yang kaya dan juga tulus sama dia. Terus setelah ini Steven pun langsung izin cuti menikah ke perusahaannya dan ngebawa Evelyn liburan sekaligus mempertemukan Evelyn ke orang tuanya Steven ini di Hong Kong. Yang emang demi ini ya orang tuanya pun sampai terbang dari Inggris ke Hong Kong. Dan disinilah ibunya Steven pertama kalinya ngeliat dan ketemu Evelyn, yang emang ibunya Steven itu langsung memuji kecantikan Evelyn, yang bahkan ibunya pun itu kelihatan sayang banget sama Evelyn tanpa melihat kayak gimana latar belakangnya. Dan disitu juga Steven pun akhirnya menikahi Evelyn yang sangat didukung kedua orang tuanya. Setelah itu Steven pun ngajak bapak dan ibunya nemenin mereka untuk liburan bulan madu ke Puerto Galera, yang mana ini pulau kecil yang ada di Filipina dengan pantainya yang sangat indah dan juga terkenal dengan banyaknya resort super mewah. Setelah bulan madu, bapak dan ibunya Steven balik ke Inggris, sedangkan Steven dan Evelyn itu balik ke English City. Nah, tapi gak lama kemudian Steven pun itu dapat perintah tugas lagi dari perusahaannya untuk kembali kerja di perusahaan pusatnya yang ada di Hong Kong. Jadi mereka pun mulai tinggal di Hong Kong. Di sana mereka tinggal di apartemen mewah. Semenjak ini kehidupan Evelyn pun emang berubah 180 derajat. Karena di sini ya tanpa harus kerja dia udah bisa jadi nyonya kaya yang bahkan tanpa harus melakukan apapun. Karena saat itu mereka punya asisten rumah tangga untuk masak dan juga untuk bersih-bersih rumah. Karena Evelyn ini sama sekali nggak bisa masak dan juga nggak bisa merawat rumah. Dan setahun kemudian mereka pun akhirnya punya anak pertama yang mereka namakan Jessica Bohol Davis. Dan setelah 2 tahun mereka tinggal di Hong Kong, mereka pun pindah lagi nih untuk balik ke English City. Karena tugas Steven ini dikembalikan ke Filipina. Di English City mereka pun tinggal di perumahan mewah yang ada di sana. Mereka pun punya tukang kebun untuk merawat taman rumah, punya supir dan juga punya beberapa ART. Salah satunya Gina yang merupakan kakak kandung Evelyn ini. Nah, jadi Steven ini memperkerjakan Gina karena kasihan dengan Gina ini yang gak punya pekerjaan apapun di desanya. Bahkan Steven juga setiap bulannya ngirim uang untuk biaya hidup bapak dan ibunya Evelyn yang tinggal di desa. Dari uang itu juga ya bapak dan ibunya sampai bisa merenovasi rumah mereka yang ada di desa. Bahkan dari uang itu juga bapaknya Evelyn akhirnya bisa beli perahu sendiri untuk pertama kalinya, yang akhirnya bapaknya Evelyn bisa nyari ikan tanpa harus sewa perahu lagi. Sedangkan Evelyn pun saat itu disekolahkan Steven ini, karena saat itu Evelyn ini masih buta huruf karena sama sekali gak pernah mencicipi sekolah. Nah, jadi dia disekolahkan di sekolah khusus untuk orang-orang buta huruf yang ada di sana. Setelah beberapa tahun menikah dengan Steven dan merasakan menjadi nyonya kaya, akhirnya sikap aslinya pun mulai kelihatan. Terutama sikap angkuh dan pemalasnya yang bahkan dia sadar kalau di rumah dia adalah nyonya. Nah, jadi di rumah dia cuma ngabisin waktunya untuk leha-leha, poya-poya, ngabisin banyak uang untuk beli barang-barang mewah yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Yang bahkan Steven pun sering kaget dengan kebiasaan boros Evelyn ini yang emang sangat nggak bijak dalam mempergunakan uang. Yang emang karena ini sering jadi perdebatan antara Evelyn dan Steven, yang itu emang diakuin kakak kandungnya Evelyn ini yang saat itu jadi ART di rumahnya. Bukan cuman itu, pengakuan kakaknya Evelyn ini juga ternyata di desanya Evelyn sering merendahkan warga-warga di sana, bahkan sebut keluarganya sendiri sebagai keluarga miskin. Yang justru karena ini ya Steven sering banget merasa malu karena merasa gagal mendidik istrinya. Karena di sisi lain Steven juga emang selalu sibuk dengan perusahaannya yang emang jadi kewajibannya saat itu. Tapi karena Steven tipikal orang yang pemaaf, dia selalu memaafkan dan berusaha memaklumi istrinya. Tapi ada satu hal yang ngebuat Steven ini mulai gak bisa memaklumi Evelyn. Setelah dia tahu ternyata anaknya di rumah itu sering kelaparan karena sering ditinggalin Evelyn ini. Bukan cuman itu, uang bulanan yang dikasih Steven ke Evelyn yang harusnya untuk bayar gaji pekerja di rumah mereka dan juga untuk biaya bulanan di rumah mereka itu selalu hilang, dan Evelyn pun selalu nuduh ART-nya yang udah mencuri uangnya. Tapi karena kejadian ini yang udah hampir terjadi setiap bulannya, sampai Steven pun mulai sadar kalau uang itu sebenarnya bukan hilang tapi habis dengan Evelyn ini untuk poya-poya. Bahkan yang lebih parahnya, yang saat itu anak mereka udah mulai
mulai masuk sekolah, Steven ini nyuruh Evelyn untuk memasukkan anaknya ke international school yang ada di Angeles City. Yang emang biaya di sekolah itu sangat-sangat mahal, tapi Steven udah ngasih uang yang cukup untuk anaknya dimasukkan ke sekolah terbaik. Tapi Evelyn justru memasukkan anaknya ke sekolah yang gratis demi untuk bisa menggelapkan biaya mahal yang udah dikasih Steven tadi. Tapi setelah beberapa lama ya ketahuan juga sama Steven, yang emang ngebuat Steven ini marah besar karena Steven ini emang menyadari pendidikan yang berkualitas itu sangat penting untuk anaknya di sana. Karena ini Steven pun benar-benar kecewa banget. Nah, tapi karena Steven sebagai suami yang pemaaf, lagi-lagi dia pun memaafkan Evelyn. Terus tahun kemudian, tepatnya di tahun 2001, Evelyn pun akhirnya melahirkan anak keduanya. Karena udah kurang percaya dengan cara Evelyn ini merawat anaknya, jadi Steven pun ngabarin ibunya di Inggris soal kelahiran anak keduanya, sekaligus minta ibunya untuk datang ke Filipina untuk merawat anaknya. Jadinya ibunya pun terbang dari Inggris ke Filipina, dan semenjak ibunya Steven di situ, ibunya pun langsung menyadari sikap aneh Evelyn ini. Karena dulunya Evelyn yang sopan dan santun di hadapan orang tuanya Steven, tapi di situ ibunya emang udah merasa kalau Evelyn emang bener-bener nyonya besar di rumahnya. Karena keseharian Evelyn ini cuma disibukkan main keluar dan belanja, yang bahkan dia sampai jarang di rumah. Kalaupun di rumah, Evelyn selalu sibuk nelpon dengan seseorang menggunakan bahasa Filipina, yang emang ibunya Steven gak ngerti dia itu ngomongin apa. Tapi yang ngebuat ibunya curiga, gelagat dia nelpon itu bukan kayak nelpon dengan temen, apalagi dia nelponnya setiap hari saat Steven gak di rumah. Dari sinilah ibunya Steven udah mulai naruh curiga kalau Evelyn kayaknya gak benar-benar tulus dengan Steven. Nah, tapi awalnya ibunya lebih memilih diam karena menghargai privasi hubungan mereka. Nah, tapi ibunya berencana juga nih untuk cerita ke Steven, tapi di waktu yang menurut ibunya ideal. Tapi gak lama kemudian, setelah sebulan di rumah Steven, ibunya pun mutusin balik lagi ke Inggris, dan ibunya pun belum sempat cerita langsung ke Steven soal gimana Evelyn di rumah. Tapi lama-kelamaan Steven pun akhirnya tahu yang ternyata Evelyn emang bener-bener selingkuh karena ketahuan langsung nih dengan Steven. Nah, itu karena uang yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga mereka yang lagi-lagi digelapkan Evelyn ini yang akhirnya ketahuan. Karena setelah diselidiki ternyata uang itu habis karena Evelyn ini baru aja membelikan sebuah motor mewah untuk seorang satpam pasar yang bernama Arnold, yang ternyata itu selingkuhan Evelyn ini selama beberapa tahun terakhir itu. Dan disinilah Steven pun akhirnya mulai tegas karena emang bener-bener udah kecewa dan marah banget. Nah, jadi Steven ini minta uangnya dikembalikan. Bahkan di situ Steven udah berencana akan menceraikan Evelyn karena merasa ya Evelyn ini bener-bener udah nggak bisa dipercaya lagi. Tapi sebelum menceraikan, Steven nyuruh Evelyn ini untuk janji nih untuk dia melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya supaya nanti Evelyn ini bisa baca dan bisa dapat kerja yang bener gitu loh, supaya dia nggak balik lagi jadi wanita penghibur di klub malam. Maksud Steven begitu. Tapi Evelyn nolak cerai dan terus memohon untuk minta maaf. Nah, karena Steven yang sebenarnya masih cinta dan kasihan juga nih ya dengan latar belakangnya Evelyn, akhirnya lagi dan lagi dia pun memaafkan dan membatalkan perceraian. Tapi sejak itu juga Steven udah nggak pernah ngasih uang bulanan ke Evelyn, karena sejak itu ya soal uang bulanan semuanya dipegang dan diurus Steven. Tapi bukan yang berubah, justru beberapa bulan kemudian Evelyn ketahuan lagi nih yang sedang selingkuh sama Arnold, si satpam pasar tadi, yang emang ngebuat kepercayaan Steven pun ya langsung hilang nih. Steven pun itu mulai serius berencana akan menceraikan Evelyn, dan sejak itu juga ya mereka pun itu mulai pisah ranjang. Bahkan karena saking stresnya, Steven sampai malas pulang ke rumah dan lebih milih tinggal di rumah ruko ini berdua dengan Mike yang merupakan teman kerjanya, yang mana Mike ini juga itu berasal dari Inggris. Yang mana rumah ruko ini mereka sewa yang berada di kota Manila yang cuman berjarak sekitar 1 jam dari Angeles City. Dan disinilah hubungan Steven dan Evelyn pun mulai bener-bener renggang, yang bahkan ini pun semuanya berakhir jadi kasus yang besar. Karena Evelyn yang mau diceraikan ternyata justru ngebuat Arnold panas dingin. Karena Arnold tahu kalau Evelyn sampai diceraikan, Evelyn gak akan mendapatkan harta Steven. Jadi Arnold ini langsung membujuk Evelyn untuk merencanakan menghabisi Steven sebelum dia diceraikan, supaya mereka bisa mendapatkan dan menikmati seluruh harta Steven. Karena Arnold tahu kalau Steven cuma sebatang kara di Filipina, jadi eksekusinya dianggap mudah. Nah, tanpa ragu Evelyn pun langsung setuju dan mulai mencari celah untuk mereka melancarkan aksinya. Terus karena saat itu terkadang Steven beberapa kali pulang ke rumahnya di Angeles City untuk sekedar ngelihat anak-anaknya. Nah, di sini juga Evelyn sempat nanya ke Steven di mana dia nginep. Steven pun jelasin kalau dia tinggal sementara di sebuah rumah yang ada di kota Manila berdua dengan temennya yang bernama Mike. Tapi Steven dan Mike masing-masing punya kamar sendiri tuh di rumah itu. Jadi konsepnya itu kayak kos-kosan ya kalau di Indonesia mungkin. Terus Evelyn pun sempat minta kunci cadangan rumahnya karena katanya dia pun berencana mau bawa anak-anaknya main ke Manila. Tanpa curiga ya, Steven pun ngasih tahu alamatnya bahkan kunci cadangan rumahnya ke Evelyn.
Evelyn. Setelah mendapatkan informasi berupa alamat bahkan kunci cadangan rumahnya juga, Evelyn pun langsung nemuin Arnold. Yang mana disinilah mereka pun nemuin celah dan mulai merencanakan aksi gilanya. Di situ Arnold pun langsung ngajak satu temennya yang sesama satpam pasar yang bernama Alexander Dagami untuk bantuin mereka mengeksekusi seorang warga Inggris yang cuman hidup sebatang kara di Filipina. Dan Arnold pun janji akan ngebayar dengan harga yang mahal. Nah, karena dianggap mudah dengan bayaran yang mahal, jadi Dagami pun langsung setuju tuh untuk ngebantuin mereka. Karena mereka punya banyak teman dengan background kriminal di sana. Nah, jadi mereka pun nyewa senpi ke teman-teman mereka. Nah, setelah itu mereka pun cari pinjaman mobil untuk melakukan aksinya. Setelah semuanya siap, di tanggal 17 Juli tahun 2002, tepatnya di malam harinya, mereka bertiga pun berangkat ke Manila yang menempuh kurang lebih sejam perjalanan. Setelah ketemu alamatnya, di situ rencananya Arnold dan Dagami yang akan masuk ke rumah itu untuk mengeksekusi Stephen. Sedangkan Evelyn tugasnya cuman mantau dari dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan di depan rumah itu. Tapi saat itu mereka pun tiba-tiba berdebat karena Evelyn gak mau ditinggal sendirian di dalam mobil. Nah, jadi ya karena ini Evelyn pun ngusulin untuk ngajak abang iparnya yang bernama Robin untuk nemenin dia di dalam mobil, yang kebetulan si Robin ini juga saat itu tinggal di Manila. Karena ini mereka pun pergi lagi untuk jemput Robin di rumahnya. Nah, di situ Evelyn cuman ngajak Robin untuk nemenin dia di dalam mobil, yang emang mereka sama sekali nggak sebutin rencananya apa. Nah, tapi karena udah langsung dibayar, ya Robin pun langsung setuju untuk ikut biarpun dia nggak tahu rencananya apa. Setelah itu mereka pun balik lagi ke alamat tempat tinggalnya Stephen tadi. Nah, di situ barulah Arnold dan Dagami turun dari mobil yang udah mempersiapkan senpi dan juga menggunakan topeng wajah. Dan mereka pun masuk ke rumah itu menggunakan kunci cadangan yang sempat dikasih Stephen ke Evelyn tadi. Tapi masalahnya saat itu Arnold dan Dagami nggak pernah ngelihat wajah Stephen. Sedangkan Evelyn sebelumnya di mobil udah jelasin kalau di dalam rumah itu Stephen tinggal dengan temennya yang juga lelaki Inggris. Nah, jadi Evelyn ini peringatin jangan sampai salah sasaran. Jadi pas mereka masuk, mereka pun langsung ke lantai 2 rumah itu dan mendobrak pintu kamarnya Mike. Di situ mereka pun langsung nodong senpi ke Mike yang saat itu kaget nggak tahu apapun. Di situ mereka nanya ke Mike, apakah kamu Stephen? Sambil gemetaran, dan senpi pun emang udah diarahin ke kepalanya, yang akhirnya Mike pun bilang kalau Stephen ada di bawah. Jadi mereka pun langsung ke bawah dan di situ mereka nemuin ada satu kamar di lantai 1. Mereka pun langsung dobrak pintunya dan tanpa basa-basi ya. Disitulah mereka pun langsung mengeksekusi Stephen dengan didor sebanyak 4 kali, yang emang ngebuat Stephen yang langsung berhenti bernafas di atas tempat tidurnya. Nah, setelah itu ya mereka para pelakunya pun langsung kabur. Terus Mike yang ada di lantai 2 langsung turun ke bawah setelah pelakunya tadi pergi. Di situ Mike kaget sekaget-kagetnya ngelihat Stephen yang udah nggak bergerak lagi di atas tempat tidurnya yang udah memerah. Jadi saat itu juga Mike pun langsung nelpon polisi dan teriak-teriak minta tolong dengan orang-orang yang ada di sana. Dan gak lama kemudian polisi pun mulai berdatangan. Di situ pas dicek, Stephen ternyata bener-bener udah nggak bernafas lagi. Malam itu juga polisi pun langsung menyelidiki TKP-nya. Ternyata nggak ada barang berharga apapun yang hilang. Yang emang malam itu juga polisi udah memastikan ini bukan perampokan, dan Mike pun ngakuin dan berusaha meyakinkan polisi kalau ini semua kayaknya ada hubungannya dengan Evelyn yang merupakan istrinya Stephen ini. Karena Mike ini tahu semua permasalahan Stephen dan istrinya. Karena Mike ini emang tempat Stephen curhat selama ini. Yang bahkan Mike pun pernah ngelihat foto selingkuhannya Evelyn karena pernah ditunjukin sama Stephen. Di situ Mike juga ngakuin ke polisi yang katanya kedua pelakunya sempat masuk ke kamarnya. Nah, di situ Mike ini sempat memperhatikan matanya, yang dia emang yakin banget kalau salah satu pelakunya adalah selingkuhannya Evelyn. Tapi polisi di situ nggak begitu mendengar pengakuan Mike ini. Justru polisi di sana lebih tertarik untuk mencurigai rekan bisnisnya di perusahaannya. Nah, jadi polisi justru buang-buang waktu untuk menyelidiki perusahaannya Stephen ini, yang padahal sama sekali nggak ada hubungannya dan juga nggak ada petunjuk yang mengarah ke sana. Terus besoknya Mike pun langsung nelpon ibunya Stephen yang ada di Inggris. Nah, di telepon sambil gemetaran Mike ini jelasin semuanya. Bahkan dia juga jelasin kalau dia yakin ini semua ada hubungannya dengan Evelyn dan juga selingkuhannya. Awalnya ibunya kaget denger ini. Ibunya pun bener-bener nggak nyangka Evelyn tega melakukan ini semua. Apalagi di mata keluarganya ya, kalau Evelyn dengan keadaannya yang buta huruf dan lugu nggak mungkin bisa merencanakan itu semua. Tapi karena Mike yang emang tahu semua permasalahan dan latar belakang Stephen di Filipina, jadinya ya ibunya pun mulai berpikir bukan nggak mungkin kalau Evelyn bisa melakukan ini semua. Jadi karena ini ibunya pun langsung terbang dari Inggris ke Filipina untuk ngurus pemakamannya Stephen sekaligus menyelidiki langsung soal kejadian ini. Setelah nyampe di rumah Stephen yang ada di English City, awalnya ibunya nggak langsung memperlihatkan kecurigaannya ke Evelyn yang juga ada di rumah duka. Tapi secara diam-diam ibunya Stephen mencatat semua kejanggalan Evelyn dengan harapan polisi pun diam-diam menyelidiki seluruh pergerakan Evelyn ini. Ternyata bener aja, ibunya ngerasa banyak kejanggalan Evelyn karena Evelyn selalu terlihat menjauh dari ibunya Stephen. Evelyn juga sama sekali nggak terlihat kayak orang yang sedang berduka. Yang bahkan Evelyn sama sekali nggak pernah mendekat ke petinya Stephen. Nah, sampai ibunya Stephen
Steven merasa seolah kepergian Steven ini bukan duka untuk Evelyn ini. Yang justru Evelyn lebih sering sibuk dengan HP-nya, dan setiap ibunya deketin ya, Evelyn langsung nyembunyiin HP-nya dari hadapan ibunya Steven, yang seolah ada hal yang dia sembunyikan di HP itu. Karena inilah, diam-diam ibunya Steven pun nemuin polisi yang sedang menangani kasus ini untuk melaporkan semua kejanggalan Evelyn yang udah dia catat tadi. Tapi ternyata saat itu polisi masih terus melakukan penyelidikan ke perusahaannya Steven, yang emang ngebuat ibunya Steven kecewa banget. Ternyata polisi sama sekali masih belum menyelidiki Evelyn dan selingkuhannya. Padahal ya semua petunjuk emang mengarah ke mereka. Yang padahal perusahaan Steven udah memberikan penjelasan detail mengenai Steven di perusahaannya, yang mana Steven emang sama sekali nggak ada masalah dengan siapapun di perusahaannya, yang harusnya nggak ada yang bisa dicurigain dari perusahaannya. Tapi ternyata yang ngebuat polisi tertarik menyelidiki perusahaannya itu cuman karena gaji bulanan Steven yang emang dianggap tinggi banget, yaitu sebesar 60.000 pound sterling, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1,1 miliar per bulan. Jadi polisi berasumsi mungkin Steven ini dihabisin rekan bisnisnya dengan motif gaji, yang padahal nggak ada petunjuk apapun soal ini dan sama sekali nggak ada hubungannya juga. Tapi yang ngebuat keluarga Steven kecewa banget, polisi udah ngabisin waktu berminggu-minggu untuk menyelidiki perusahaannya, yang ngebuat pelaku aslinya ya jadi punya banyak waktu untuk menutupi jejaknya. Karena inilah ibunya Steven benar-benar kecewa banget dengan penyelidikan polisi, yang akhirnya ibunya mendatangkan detektif swasta dari Inggris untuk menyelidiki kasus ini secara mandiri, yang saat itu dibantu juga dengan Mike ini, yang emang teman dekatnya Steven yang tahu banyak mengenai Steven di Filipina. Dari sini barulah mereka pun sama-sama melakukan penyelidikan ke Evelyn dan seluruh keluarganya secara mandiri, terutama untuk menyelidiki soal apa dan di mana mereka saat kejadian. Yang biasanya kalau ada yang bohong pasti ketahuan karena pasti nggak sinkron dengan pengakuan lanjutannya. Karena biasanya untuk menutupi kebohongan pasti dengan kebohongan lagi kan. Jadi kalau kebohongan ditelusurin pasti akan buntu karena nggak sinkron, yang mana ini terdeteksi sebagai kebohongan, yang mana ini emang metode penyelidikan yang dilakukan detektif swastanya. Terus setelah melakukan penyelidikan panjang dan melelahkan, akhirnya mereka pun nemuin satu kejanggalan dari pengakuan kakaknya Evelyn ini yang bernama Gina, yang sempat bekerja jadi ART di rumah mereka. Nah yang saat itu ya Gina ini tinggal di Manila dengan suaminya yang bernama Robin, yang mana Robin inilah yang nemenin Evelyn saat eksekusinya tadi. Jadi pengakuan Gina kalau di malam kejadian Evelyn emang sempat jemput dan ngajak suaminya ke suatu tempat yang dia juga nggak tahu kemana. Nah akhirnya ya mereka pun nanya langsung ke Robin. Nah setelah dibujuk akhirnya Robin pun mau jujur, yang mana Robin ngaku di malam kejadian itu dia diajak Evelyn dan dua lelaki yang bernama Arnold dan Alexander Dagami untuk ke suatu tempat yang awalnya dia juga nggak tahu mau dibawa kemana. Nah jadi dia nurut-nurut aja karena emang udah dibayar. Setelah itu mereka ngebawa Robin, yang emang Robin juga nggak tahu itu rumah siapa, yang mana di situ Robin cuma disuruh nunggu di dalam mobil untuk nemenin Evelyn ini. Yang masuk ke rumah itu cuman Arnold dan Dagami. Nah terus nggak lama kemudian Robin ini sempat dengar suara tembakan sebanyak 4 kali. Nah setelah itu ya Arnold dan Dagami pun kelihatan keluar dari rumah itu dengan keadaan terburu-buru dan langsung masuk ke mobil. Setelah itu mereka langsung nganter Robin pulang. Nah tapi sebelum pulang Robin ini sempat diancam sama Arnold, yang katanya kalau Robin ini berani buka mulut dia bakal dihabisin, karena Arnold juga ngaku kalau dia punya banyak temen gangster di Manila. Yang mana inilah yang awalnya ngebuat Robin ini takut untuk mengakuin ini semua. Jadi itulah pengakuan Robin ini, yang mana dari pengakuan itu juga mereka pun akhirnya dapat petunjuk, dan detektif swastanya pun akhirnya berhasil merayu Robin untuk buat pengakuan soal ini semua ke polisi. Bahkan mereka juga menjamin keselamatan Robin dan juga menjamin Robin gak akan dihukum kalau Robin ini mau mengakui semuanya dan turut membantu penyelidikan polisi untuk mengungkap kasus ini. Terus gak lama kemudian mereka semua, Evelyn, Arnold dan juga Dagami akhirnya ditangkap di sebuah rumah yang ada di English City, yang mana mereka semua tertangkap setelah 2 bulan melakukan aksinya. Mereka pun langsung ditahan dan diperiksa, yang akhirnya polisi pun nemuin kunci rumah TKP-nya yang dianggap sebagai bukti kuat yang ditemukan di rumahnya Arnold. Jadi setelah semua kejanggalan bahkan bukti kuat yang ditemukan, mereka pun gak punya pilihan lain lagi selain harus mengakui semuanya. Yang mana Evelyn pun ngaku kalau dia tega melakukan ini semua karena dia emang gak cinta dengan Steven, dan juga dia pengen menguasai seluruh harta Steven untuk dia nikmatin bersama dengan selingkuhannya si Arnold ini. Sedangkan Arnold tega melakukan ini semua emang total karena pengen merampas seluruh hartanya Steven dengan memperalat Evelyn. Yang bahkan Arnold pun ngaku suka sama Evelyn cuman karena mau morotin uangnya Evelyn ini yang banyak banget. Sedangkan Dagami mau melakukan ini semua ngaku karena tergiur dengan janji bayarannya yang mahal tapi dengan tugas yang mudah, karena awalnya menurut dia gampang menghabisi orang asing yang cuman hidup sebatang kara di Filipina. Karena ini Evelyn pun akhirnya dijatuhin hukuman 40 tahun penjara dengan tanpa adanya pengurangan dan bebas bersyarat. Sedangkan kedua eksekutornya yaitu Arnold dan Dagami dijatuhin hukuman penjara seumur hidup
hidup dengan tanpa adanya kemungkinan bebas bersyarat. Sedangkan Robin divonis bebas karena dia dianggap nggak terlibat dalam eksekusinya. Karena Robin ikut di malam kejadian itu dengan keadaan yang dia sama sekali nggak tahu perencanaannya. Setelah kasus ini, banyak orang-orang di sana termasuk keluarganya sendiri ngaku kalau Evelyn ini terlalu bodoh mau melakukan ini semua. Padahal hidupnya udah diselamatkan Steven yang benar-benar tulus dan cinta sama dia. Karena semenjak dengan Steven, hidupnya pun berubah 180 derajat. Yang awalnya dia cuma wanita penghibur di klub malam pinggiran dengan bayaran yang murah bisa jadi nyonya yang kaya. Bahkan sampai dikaruniai 2 anak yang manis. Bahkan sampai keluarganya di desa pun ya sampai makmur tuh karena sikap dermawannya Steven ini. Nah tapi justru dia lebih memilih melakukan ini semua cuman karena godaan satpam pasar ini. Dan setelah kejadian ini yang awalnya kedua anaknya Steven akan dirawat dengan orang tuanya Evelyn di desanya, akhirnya ibunya Steven mutusin ngebawa kedua anaknya Steven ke Inggris untuk dirawat di sana. Karena ibunya Steven emang khawatir kedua cucunya akan terlantar kayak Evelyn dulu karena keadaan ekonomi keluarga Evelyn di kampung itu emang sangat sulit. Yang akhirnya di tahun 2004 setelah kasus ini benar-benar selesai, kedua anaknya Steven pun dibawa ke Inggris. Di sana mereka pun akhirnya dirawat dengan sangat baik yang bahkan dapat jaminan pendidikan, kesehatan dan juga jaminan kehidupan yang jauh-jauh lebih baik. Jadi inilah kasusnya Evelyn yang menurut aku memang ngenes banget dan sangat-sangat disayangkan ya. Yang padahal dia ini udah diselamatkan, dikasih kehidupan yang jauh lebih baik, tapi naluri liarnya emang ngebuat dia tetap liar. Dan kasus ini juga emang menunjukkan betapa pentingnya pendidikan sih. Serius nih. Karena pendidikan itu bukan melulu untuk bisa dapat pekerjaan dan untuk kaya aja kan, tapi membentuk mental dan pola pikir yang berkualitas. Karena kalau mentalnya masih belum siap kaya, ya kayak gini bakal kaget. Dan ini juga nih contohnya. Jadi aku nemu kasus yang sedang FYP di TikTok ya, yang mana wanita ini sering banget flexing di akunnya nunjukin kehidupan ultra hedon karena kayak OKB gitu ya. Ternyata semua uangnya itu berasal dari menggelapkan uang perusahaannya dengan jumlah yang banyak banget. Yang akhirnya ya terungkap juga dan sekarang udah diproses secara hukum. Yang padahal owner perusahaannya udah percaya banget loh sama dia. Gila banget ya orang-orang. Serius sih, pendidikan itu memang sepenting ini. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Bahkan udah ada bonus kasus juga. Nah jadi aku Rizka Wadiono, sampai ketemu di kasus selanjutnya. Bye-bye.